Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 5 Maret 2025, Hari Rabu Abu. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Justinus. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu hingga hari ini. Kami berterima kasih atas kasih-Mu yang menyelamatkan kami, sehingga kami beroleh kehidupan dari penebusan Putra Tunggal-Mu, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kiranya Engkau menerangi hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu hari ini. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel bab 2 ayat 12 sampai 18. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, 'Di mana Allah mereka?' Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku.
Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 20 sampai bab 6 ayat 2. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah saat inilah, saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja
pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Rabu Abu, awal dari metanoia. Renungan dibawakan oleh Irene Indarti. Shalom Alaihim. Kiranya Roh Kudus Allah senantiasa menjadi penasihat dan penghibur bagi kita semua dalam menjalani pensiarahan gerejanya di muka bumi. Membaca dan mendengarkan firman Allah pada hari Rabu Abu ini membuat saya merenung lebih dalam bagaimana pertobatan yang Tuhan inginkan dari umat-Nya. Nubuat Nabi Yoel.
koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Mazmur 51. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Surat kedua Santo Paulus kepada gereja di Korintus. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Rabu Abu hari ini juga merupakan awal dari puasa dan pantang. Kita akan berpuasa dan berpantang pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung selama masa Prapaskah. Kita akan berpantang pada setiap hari Jumat selama masa Prapaskah. Dalam misa Rabu Abu, pada dahi kita dioleskan abu oleh imam atau asisten imam atau prodiakon, sembari ia mengucapkan, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." So what? Saya teringat akan istilah yang terkadang terucap oleh beberapa sahabat penggiat gereja ketika menyaksikan seorang kawan lainnya yang berbuat dosa yang sama lagi. Ah, biasa. Memang orang itu kan tomat. Tobat lalu kumat. Lalu sahabat lainnya menimpalinya. Seandainya kawan kita itu mengalami metanoia, pastilah ia tidak akan berbuat dosa lagi. Metanoia, apa itu? Secara etimologi, kata metanoia berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan kata meta, melampaui, dan noia, pikiran. Metanoia merupakan pertobatan yang bermakna perubahan pola pikir atau transformasi batin yang mendalam dan abadi, titik balik dalam kehidupan seseorang. Lalu bagaimana caranya agar seseorang bisa mengalami metanoia? Tentulah pertama-tama dan yang utama adalah memohon rahmat dan pertolongan dari Allah dan Roh Kudus. Kemudian orang itu melakukan langkah-langkah pertobatan dan merubah kebiasaannya. Bagaimana caranya? Tidak ada satu cara yang benar-benar manjur bagi setiap orang. Namun izinkan saya menawarkan gagasan berikut. Merujuk pada buku The Power of Habit, karya Charles Duhigg, kebiasaan terdiri dari 3 bagian lingkaran. 1. Petunjuk. Pemicu yang memulai perilaku. Ini bisa berupa waktu tertentu, emosi, lokasi, atau pemicu lainnya. Kedua, rutinitas. Perilaku atau tindakan yang dilakukan sebagai respons terhadap petunjuk. Ketiga, penghargaan. Hasil positif atau manfaat yang diperoleh dari perilaku tersebut. Ini memperkuat perilaku dan membuatnya lebih mungkin terulang. Lalu bagaimana merubah kebiasaan buruk, termasuk berbuat dosa, dan membentuk kebiasaan baru? Untuk membentuk kebiasaan baru, kita mulai dengan mengidentifikasi petunjuk dan penghargaan. Petunjuk, cari pola dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menjadi pemicu untuk perilaku yang diinginkan. Ini bisa termasuk bangun pagi, selesai makan, atau merasa stres. Penghargaan, pilih penghargaan yang bermakna dan memuaskan. Ini bisa berupa kesenangan sederhana seperti istirahat singkat, camilan, atau perasaan pencapaian. Setelah mengidentifikasi petunjuk dan penghargaan, kita membuat rutinitas yang menghubungkan keduanya.
Misalnya, jika kita ingin membentuk kebiasaan membaca kitab suci, petunjuknya bisa berupa bangun pagi. Rutinitas bisa berupa beranjak dari tempat tidur, kemudian duduk di kursi yang nyaman, lalu berdoa dan membaca kitab suci. Penghargaan bisa berupa secangkir kopi pahit dan sepotong biskuit atau semangkok mie instan. Pengulangan sangat penting untuk pembentukan kebiasaan baru. Semakin konsisten kita melakukan rutinitas sebagai respons terhadap petunjuk, semakin kuat kebiasaan tersebut. Kita usahakan melakukan kebiasaan membaca kitab suci setiap hari selama masa Prapaskah. Kita mulai dengan langkah kecil yang sederhana dan mudah dilakukan. Alih-alih mencoba lari 5 km setiap hari, kita mulai dengan jogging pendek di sekitar blok. Secara bertahap tingkatkan kesulitan dan durasi perilaku saat kebiasaan semakin tertanam. Kita monitor progres perubahan kebiasaan setiap hari. Misalnya pada saat sebelum tidur malam, kita flashback kebiasaan kita. Apakah ada hambatan atau semakin maju? Jika kita melewatkan satu hari atau menghadapi hambatan, jangan berkecil hati. Fokuslah untuk kembali ke jalur dan terus membangun kebiasaan. Pembentukan kebiasaan memerlukan waktu dan usaha. Tetaplah sabar dan gigih, serta rayakan progres kemajuan kita sepanjang jalan, misalnya dengan mengintensikan dalam misa. Setelah kebiasaan terbentuk, teruslah memperkuatnya agar menjadi bagian yang langgeng dalam rutinitas kita. Durasi untuk membuat pembentukan kebiasaan menjadi efektif dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk kompleksitas perilaku, perbedaan individu, dan konsistensi dalam melakukan perilaku. Rata-rata, penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan sekitar 21 hingga 66 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Kita memiliki 40 hari masa berpuasa dan berpantang di luar hari Minggu selama masa Prapaskah ini. Secara teori, kita pasti bisa merubah kebiasaan buruk berbuat dosa. Sekali lagi, mari kita memohon rahmat dan pertolongan Allah Roh Kudus. Saya pasti bisa metanoia saat Paskah 2025 ini. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk rahmat karunia daripadamu, khususnya karunia penebusan dosa. Mohon berkati kami dengan rahmat dan pertolongan-Mu untuk menjalani metanoia dalam masa Prapaskah ini. Karena kami tidak ingin menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.